perfectnya pasangan pernikahan. Padahal ya jangan nonton begitu, nanti ada kepengenan banget. Kamu pegang nggak sih kayak gitu, say? Sekarang kan lagi happening banget ya, lagi, soft spoken. lagi happening act of serving, physical touch, word of service. Kalau di meme-meme gitu kan bilangnya kita usahakan dapat pasangan yang Green Forest. Kayak Park Bo Gum, Gwansi. Lagi happeningnya kan yang kayak gitu nih, kayak usahakan dapat pasangan Gwansi. Akhirnya banyak orang yang itulah. ada Korea kayak yang di apa ya, drakor When Life itu yang itu. Nah itu kan ceritanya. jadi cowoknya soft spoken gitu. Soft banget, sangat. Itu Kayaknya Udah benerin apa sih nih? physical touch. oke kalau Jangan nonton begitu, nanti ada kepengenan banget karena kan kita nontonnya kayak yang perfect banget ya. Itu pasangan-pasangan. Kayak expect Nah, gitu. kita kan otomatis jadi punya ekspektasi berharap pasangan kita begitu ya kan. Karena kan cuma di anak muda ya, Iya. karena kita sebagai seorang ibu pun kadang jadi, suami kita nggak gitu, kita jadi membandingkan itu sih Bu, itu lebih Tapi kayak nggak boleh. nggak boleh kan kayak gitu. Nggak akan ada itu. Makanya Jadi Ngeliat apa yang ada di film takdir ya orang udah dulu, film iya. aja. Iya. Itu kan hanya sekedar film nih. sama kayak main medsos, kalau emang belum siap udah jangan nonton. Iya, kita Soalnya kalau nanti belum kita siap. ngarepnya pasangan kita kayak gitu, padahal tuh jauh ya, say. Sampai ke mimpi nggak sih? Pernah? Iya kan? Maksudnya Sonje. cowoknya. Oh. Ya udah kan intinya sekarang karena banyak perfilman yang ngebahas soal perfectnya pasangan, pernikahan gitu ya. Padahal di balik layar itu, di balik kenyataan itu ya sangat jauh banget gitu, kayak langit dan bumi gitu kan. Ya ada lah mungkin. Tapi ini Bu ya, misalnya nih ada orang, ada lebih cenderung ke perempuan sih ya. Hubungan oke lah, entah pacaran, entah suami istri gitu ya. Misal ada banyak ketidakadilan yang dia rasain, tapi iniin dikit dulu gitu. Namanya kita perempuan ya kan, feeling perasaannya dipakai banget dibanding logika, kadang kan begitu ya. Iya. Benar. Apalagi orang-orang manipulatif ya, kalau kita punya pasangan manipulatif yang nauzubillah menjadi KDRT ataupun verbal abuse, tapi nanti biasa orang manipulatif itu bisa mainin perasaan kita naik turun, dimana nanti ketika kitanya udah sedih, marah gitu, nanti dia tiba-tiba baik nih, out of nowhere baik, manis segala macam, nanti habis itu dijeblakin lagi kita, jatuh lagi, terus nanti kamu pegang nggak sih kayak gitu, say? Kalau udah sadar dia, kalian atau siapapun itu berada di dalam lingkungan toxic relationship, apalagi nauzubillah sampai menjalik ya, KDRT gitu, nauzubillah menjalik misalnya memang ada di situ. Kadang kan banyak juga nih Bu yang cerita kalau mereka tuh sulit loh keluar dari lingkungan itu. Untuk cabutnya, untuk dia benar-benar bisa cabut sampai totally bersih jauh dari orang yang begitu tuh gimana gitu Bu? Jadi Ada nggak sih tipsnya? Iya, jadi kebanyakan itu permasalahannya adalah ekonomi. Biasanya orang itu aku nggak bisa pergi, kasihan anak-anak yang pertama. Yang kedua, aku maksudnya nggak punya ini ya, kemampuan secara finansial segala macam. Padahal ya kita sama suami itu sama-sama pemakan rezeki kan dari Allah. Rezeki suami itu sebenarnya ada rezeki istri, ada rezeki anak. Jangan sampai kita bertahan di tempat lingkungan yang mematikan kita. Iya, kita bertahan karena anak, tapi kan kalau tiba-tiba kita sendiri yang nggak bertahan, akhirnya kehilangan nyawa gimana? Kan nggak lucu kan? Yang harusnya kita masih bisa ngurusin anak kita sama else gitu, atau nanti ketemu find out someone new yang lebih appreciate kita gitu kan? Jadi ya kita harus memuliakan diri kita. Maksudnya gini, Allah membenci perceraian, tapi Allah tuh nggak membenci orangnya. Jadi Allah membenci tingkahnya itu, maksudnya perilaku perceraiannya itu, situasinya gitu. Tapi ketika kita dizolimin segala macam dan kita bertahan, Allah juga nggak suka itu gitu kan, gitu. Jadi kadang Allah kenapa menciptakan solusi yaitu perceraian? Karena perceraian itu sebagai sebenarnya salah satu jalan keluar dari Allah. Jika ada terjadi gitu. KDR, Udah paling mentok aja. Kalau ada terjadi yang tidak kurang menyenangkan ya. Kalau case-nya bohong sering tuh gimana tuh Bu? Aku lagi gitu Kayak banyak kayaknya case orang begitu yang tapi dikit-dikit sebenarnya ya udah ya, sih ya. itu habit nggak sih? Kita tahu bohongnya gimana? Kita menyelidiki kah atau apa? Sebenarnya kadang ya, kebanyakan nih tanpa diselidiki pun kebohongan pasti terungkap. akan terungkap ya. Ya nggak sih? Kalau kayak gitu kita ngadepinnya perempuan nih, Ujian hidup. ujian hidup menghadapi kebohongan.
bener. Kan sering ditampakin sama istri karena memang apapun yang kita cari pasti akan menemui kita ya. Iya. Jadi kita udah sering, kita ada, maksudnya gini loh, kita kan semuanya relate ya, semua ada energinya. Kita Iya, mikir nih, kayaknya laki gue bohong deh, kayaknya kita energinya tuh udah pesimis aja. Doa kita, afirmasi kita jadi kenyataan. Kadang kan karena apa yang kita prasangka itu yang terjadi gitu kan. Allah sebagaimana prasangka para hambanya. Jadi memang kalau bisa kita berpikirnya positif dan jangan cari tahu. Nggak usah Aku kepo. udah males tuh nyari tahu Iya, sama banget, aku juga. HP suami, jangan buka-buka, jangan ngecek-ngecek karena ya nanti akan jadi itu pintu masuk setan yang dimana nanti kita was-wasin dari situ. Ntar tuh kan laki lo begini tuh kan gini, nanti akhirannya kayak takdir tuh akhirannya kayak Mempertemukan menyerupai ya. sesuai dengan prasangka kita. Tuh kan bener apa kata gue gitu. Jadi Iya kan? intinya nggak boleh kepo dulu. Pertama, Jangan tajasus, kepo. tajasus itu memata-matai, Iya. mencari tahu. Jangan kepo. Terus pikirnya yang positif, doain, Prasangka baik. ketika Berprasangka was-was baik, datang, betul. khawatir, cemas datang, was-was setan datang, kita langsung ya selain tepis, juga bawa langsung ke doa. Jadi bawa ke doa tuh enggak dia nggak kayak gitu. Insya Allah ya Allah tolong jaga aku kan nggak bisa jaga dia dimanapun dia berada. Yes. Aku nggak bisa kerangkeng dia, aku nggak bisa gembok dia. Jadi hanya penjagaanmu dan engkau adalah sebaik-baik penitipan udah. Titip dia Dan Allah ya. nggak pernah mengkhianati titipan. Titip Gitu. pasangan kita sama yang maha kuasa. Apalagi Maksudnya titip dalam artian titip Iya, dia kalau jaga. dimanapun ya. jaga Benar. hatinya, jaga tangannya, Betul. kakinya melangkah ke Oh, tempat Masya baik, Allah. tangannya Nah. juga ya kan, Matanya. matanya juga. Nah. Karena kita nggak bisa. Betul. Nggak bisa kita ngejaga. Maksudnya kayak sampai mana sih jaga diri kita sendiri aja belum tentu Iya, bisa ya kan? Betul. Jaga diri sendiri aja sulit. Betul. Apa tadi? Apanya? Jangan Jawabannya. kepo. Jangan kepo. Jaga Jangan tajasus ya. pikiran supaya tetap positif. Prasangka baik. Berprasangka baik ya. Terus yang ketiga doa. Jadi kita titip Libatkan pasangan ke doa, kita, ya. libatkan ke doa, titip pasangan kita ke sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Gitu, dia guys. Hanya Allah dibuat. yang bisa membuat Ada lagi selain itu, Bu? Kamu tekan bohong. Ya kalau udah terlanjur nih Bu, misalnya udah Oke, terlanjur. udah terlanjur. In case sudah terlanjur ketahuan. Meledak dong. Meledak. Dar. Buat Ya, sulit. mungkin sebagian orang ada yang langsung meledak, kan respon orang beda-beda ya. Yes. Ketika tahu pasangannya itu berbohong, ada yang meledak mungkin, ada yang kayak ya udahlah gitu. Ada juga yang begitu mungkin. Ini maksudnya respon dari dia Respon pada kita. Kalau dia kan kitanya kita dong. nggak bisa. Kalau Kan? dianya kan emang kita nggak bisa. Yang bohong siapa nih, kita apa dia? Misalnya pasangan kita yang Oke, berbohong. pasangan. Respon kitanya tuh harus gimana? Kan pasti orang-orang kan responnya ada yang beda-beda nih. Ada yang langsung mungkin meledak, ada yang mungkin malah jadi silent treatment. Udah kabur aja gitu. Yeah. Nah itu gimana sebaiknya? Kenapa aku selalu bilang cintai siapapun dan apapun karena Allah. Mau ke suami, ke anak, ke orang tua, ke guru, ke siapapun itu cintain karena Allah. Karena kan mereka manusia biasa Betul. yang bisa nyakitin kita. Benar. Biar apa? Biar nggak kagetan. Jadi once kita disakitin, jedar, sakit nih ya kan. Gila gue diginiin gitu. gitu ya. Gue tuh sakit gitu ya. Kenapa? Oke, jeda dulu yang kayak kamu sering bilang. yes, Jeda dulu. benar. Oke, fine. Oke deh kayak gini karena ya dia lagi ada gangguan seton, digangguin siapapun gitu kan. Jadi dia sakit. Iya, nih. intinya dia sakit makanya dia nyakitin gue gitu. Oke, gue jeda dulu, gue step back dulu, gue tenangin, tarik napas, ya kan, terus pupuk, self love, enggak. Yes. Kamu Betul diginiin banget. tapi kamu berharga, kamu cukup. Oke, dia karena lagi kepleset aja, ya kan. Terus udah diskusi dengan kepala tenang. Jadi gimana? Tanya ke dia gitu kan. Bisa nggak dikelarin? Aku nggak mau tahu tentang dia atau siapapun. Kenapa Kelarin deh bisa? gitu. Aku nggak mau tahu, aku nggak mau denger lagi kecuali kita mau diskusi nih lanjut ke orang tua, ke pengadilan atau gimana gitu. Jadi kita harus tenang ngomongnya gitu loh. Ya merasa bersalah, minta maaf. Oke, aku akan perbaikin semua. Oke, aku akan mengakhiri hubungan yang itu gitu. Oke. Tunjukin Ini gitu. kalau Lo juga belum selingkuh menjalin. ya. Iya. Tapi kalau Ya, nggak tahu di apa. luar selingkuh bohongnya gitu. Maksudnya Oh ini ceritanya tentang gimana? Konteksnya nggak hanya berbohong tentang misalnya amit-amit yang sebelum menjadi selingkuh, tapi kan case bohong banyak ya, entah Iya. mungkin dia amit-amit selingkuh atau menutupi hal-hal yang lain kayak gitu, Bu. Iya. Tadi dulu benar kan, kita selalu Jeda. ketika menghadapi suatu masalah jeda dulu, Self-love. self love dulu, Ya, cintai pupuk, diri kita dulu, pupuk. pupuk dulu sampai adem pikiran kepala dan Kalau yang salah, oke, gue hilaf, oke. yes. Kayaknya ada something nih yang lo pengen ngajarin ke gue. Iya, Apa nih betul. hikmahnya gue cari tahu? Ya gue tobatin, gue minta maaf ke laki gue atau Yes, pasangan
pasangan gua kita. gitu. Ya udah, tapi benar-benar azam untuk nggak ngelakuin lagi gitu. Iya, Minta Allah supaya istiqomahin kita. Tapi kalau misalkan orang lain ya apa namanya, maksudnya pasangan ya misalkan ya. In Kalau case emang misal pasangan nggak gitu. major, ya udah anggap aja istilahnya kalau masalah kecil anggap aja nggak ada gitu kan. Oke aku maafin tapi please jangan. Tapi Diulang ya. apapun bisa dikomunikasikan Ya baik-baik kan. betul, gitu. intinya dikomunikasiin kan dengan baik tuh. Apapun. Kadang tuh masalah penyelesaiannya cuma semudah itu tadi Berkomunikasi ya. berkomunikasi dan merubah pola pikir, Betul, sudut iya, pandang. sudut Udah pandang. lap kacamata kita ya kan. Komunikasinya juga baik-baik ya teman-teman. Jadi jangan Dengan kepala adem. Jadi kalau misalkan ada yang maksudnya salah satu pihak yang ngegas, kitanya Ya. oke. Iya tapi kan Tenang. ngomong pelan-pelan. Kamu bisa nggak ngomong pelan-pelan dulu? Aku pengen dia diskusi dengan baik gitu. Misalkan dia weh gitu. Ya udah kita yang jedain, kita yang ngeredain gitu. Kalau memang dia masih mau teriak-teriak ya udah kita dengerin Dengerin dulu. dulu. Ya, kalau misalkan dia udah reda baru oke, boleh nggak gantian gitu. Iya, Maksudnya benar. apapun dengan baik. Intinya harus menghadapi dengan kewarasan dan kepala dingin ya. Yes, Banyak betul. istighfar.